Horas Baligi Academy hadir di hadapan Anda untuk membongkar habis rekayasa kasus, rekayasa hukum dikomandoi oleh Tito Karnavian Krisnamurti dengan bantuan ahli forensik penipu Muhammad Nual-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Rekayasa tersebut BAP dan video rekayasa tersebut dihantarkan langsung oleh Krisnamurti ke kejaksaan untuk dipakai oleh para ahli termasuk toksikolog dan kriminolog dan lainnya psikolog. Nah, yang kita bahas sekarang untuk membongkar ini saya ingin debat ilmiah live di Zoom atau kita ketemu Pak Made Gelgel di podcast di mana? Di Deddy Kobuse, di Uya Kuya, atau di mana? Atau di diskursus, kalian berkumpullah kalian berempat, satu saja lawannya saya. Gitu. Karena saya sudah kupas kalian. Apa kalian rekayasa kalian mulai di video CCTV yang sudah dikabur-kaburkan, downscaling, Anda juga si Nur Samran Subandi, doktor dari Laboratorium Toksikologi Mabes Polri, hitungan mundur manual waktu saja salah. Ya seharusnya itu persoalan anak SD. Ya, di ujian anak SD itu, hitunglah paman pergi berangkat pada tanggal sekian. 3 hari sebelumnya, dia masak daging ayam. Kapankah 3 hari sebelumnya? Kan begitu. Itu untuk hitungan anak-anak dokter toksikologi Mabes Polri salah hitung. Padahal itu dipakai oleh Hakim Insar Gultom untuk penentuan waktu estimasi masuknya cyanida. Ini kan terlalu parah kalian Mabes Polri ini ya. Berikut juga dengan Muhammad Nual-Azhar dan Christopher dikabur-kaburkan agar sesuai dengan interpretasi rekayasa mereka. Nggak kasihan kalian sama rakyat ya. Ya, apa kalian pikir cuma duit aja, jabatan, proyek? Kemarin sudah saya kirimkan email kepada Anda, Pak Profesor Imade Agus Gelgel Wirasuta, ya kan? Untuk apa takut? Ayo, gitu. Anda mengklaim di persidangan dengan model matematika Anda yang menurut saya sangat prematur dan sangat tidak akurat karena hanya model matematika yang tidak ada pengujian terhadap data uji. Ya, pemodelan matematika diklaim 0,1% error hanya terhadap data pelatihan. Ya. Jadi mari kita berdebat. Kok nggak ada jawaban email kepada saya? Kenapa Anda takut ketika Anda mengklaim di pengadilan Anda punya error 0,1%? Maka pada saat itu sebenarnya Anda sudah memiliki bukti numerik, gitu loh. Bukan belakangan Anda sediakan sekarang. Harusnya pada saat itu Anda sudah punya. Ini nasib orang Pak Gelgel. Gitu loh. 0,1% klaim Anda itu harusnya Anda sudah punya bukti numerik saat itu, bukan petentang-petenteng error 0,1%. Anda bertanggung jawab ini memasukkan anak manusia ke penjara ya, dengan model matematika yang sangat prematur, naif ya, tanpa pengujian, hanya pelatihan saja. Data sangat miskin. Ketika Anda mengeluarkan model matematika, maka Anda harus siap diuji oleh orang-orang atau dari komunitas yang paham tentang itu, komunitas ilmiah. Bukan di depan persidangan Anda klaim, setelah itu ayo kita buktikan, malah Anda takut. Ya. Anda kan profesor loh. Ya. Profesor Anda itu. Malulah kepada mahasiswa. Ya. Kalau Anda tidak mampu dan tidak punya sekarang bukti numerik itu, minta maaf Anda. Pak Profesor Imade Agus Gelgel, ya, kalau kayak gini kita buat hukum ini, ya, Anda dihadirkan terus sebagai ahli, terus cocok-cocokan begini, prematur, data miskin, Anda langsung simpulkan, ya hancur republik ini, hukum kayak gini, tinggal butuh ahli-ahli semacam Anda aja, gitu loh. Sekarang kalau Anda berani, punya itu bukti numerik 0,1%, data pengujian, ya, artinya keakuratan 99,9% dari data pengujian, bukan data pelatihan. Ya, kalau dari data pelatihan itu namanya itu bukan final
output itu masih fase pelatihan, Pak. Imade Gelgel ditertawakan Anda oleh komunitas ilmiah, apalagi Fakultas Matematika yang membidangi pemodelan matematika tingkat lanjut. Itu kan cuma pemodelan matematika eksponensial saja, ya, yang dinamika datanya ya nggak rendah tapi nggak tinggi banget, bukan sangat tidak non-linear itu. Anda sudah profesor, ya. Saya bukan mau merendahkan profesor, tapi semakin kita profesor, semakin kita bertanggung jawab terhadap output dari perhitungan kita gitu. Apalagi ini berkaitan dengan hukum di Republik ini, ya, yang menyangkut nyawa manusia. Bayangkan kalau model Anda ini dipakai untuk menghukum mati seseorang dengan model yang sangat tidak akurat, ya, overclaim 0,1%, ya. Padahal itu cuma apa itu keluaran atau error pelatihan, itu bukan output akhir itu. Anda ini sebagai editor in chief juga di 2 jurnal saya lihat. Coba bayangkan, ya. Anda disegani di sana di Udayana minimum. Ini editor in chief jurnal apa ini? Jurnal Pharmaceutical Science and Application. Setelah itu Anda juga editor in chief juga ini di jurnal Indonesian Journal of Legal and Forensic Science. Bayangkan, ya. Di sini Anda editorial team. Nih, editor in chief di 2 jurnal yang saya tahu. Nah, mungkin banyak lagi yang nggak bisa saya search atau saya nggak dapat, ya. Ini di 2 jurnal Anda sebagai apa? Di Tempo juga Anda sudah diglorifikasi, ya kan? Diglorifikasi Anda sebagai ahli toksikologi ini di kasus Mirna, kematian Mirna dan pembunuhan Munir. Ya, harusnya kan Anda semakin Anda di atas, semakin Anda bertanggung jawab terhadap klaim-klaim Anda gitu. Ayo kita buktikan. Kalau memang tidak bersedia Zoom, buat video bantahan atau kita bertemu di podcast di mana? Di Jakarta. Ajak itu Muhammad Noel Azhar, ajak itu Christopher Harimandrianto, ajak itu Nur Samran Subandi. Karena dari kalian lah ya, produk output kalian itu teryakinkan hakim bahwa cyanida masuk sesuai dengan tangan animasi Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Terlihat sedotan tidak ada, pergerakan tangan Mirna Salihin tidak ada mengambil sedotan, padahal sudah dihancurkan resolusinya. Gitu. Pergerakan itu harusnya halus tajam, malah dihancurkan sama Christopher Harimandrianto dan Muhammad Noel Azhar. Datanglah Nur Samran Subandi ini, itu mundur manual waktu pun salah, model matematikanya pun kuadratik. Ini kan toksikolog terdungu sedunia ini. Ya, masa pakai kuadratik persamaan parabola terbuka, nggak diekstrapolasi uji konvergensi itu, ya. Dibuat mendekati tak berhingga, harusnya kan diuji. Anda juga harusnya apa Pak Made Gel-Gel, Anda tidak juga lakukan uji konvergensi, ekstrapolasi itu waktu menjadi tak berhingga. Jadi dia titik nol, ya, konsentrat cyanida menurut model matematika Anda menjunjung nol atau sampai nilai titik nol itu berapa juta tahun. Anda ini Anda uji konvergensi nggak model matematika Anda? Boro-boro uji konvergensi. Anda sendiri outputnya pun output pelatihan, bukan pengujian. Gitu loh. Jadi kalau Anda tidak bisa bantai, Anda minta maaf. Gitu loh. Itu loh kita sebagai ilmuwan. Gitu loh. Jangan mau kita dipakai-pakai oleh institusi kepolisian untuk mencocok-cocokkan, ya. Model Anda kan sangat primitif, ditertawakan itu Pak di komunitas ilmiah. Anda editor in chief di 2 jurnal, ya, diglorifikasi sebagai pakar toksikologi di dunia mungkin, gitu loh, atau di Indonesia, ya kan? Harusnya kan debat ilmiah, kenapa kita takut? Zoom biasa mahasiswa dengan dosen kok. Anggap aja saya mahasiswamu, kan saya nggak profesor, orang biasa, gitu loh. Saya tanya-tanya nanti, cuma saya mahasiswa yang ada pengetahuannya, kan bukan cuma menerima dari dosen aja gitu loh. Saya ingin ditunjukkan klaim Anda 0,1% itu, ya. Karena kalau 1% saja error Anda, standar deviasi plus minus 1% error, ya, 1% dari 120 jam data Anda, ya, rentang waktu data Anda itu 1,2 plus minus 1,2 jam.
Jauh, gitu loh. Anda 0,1% errornya Anda klaim 0,1 plus minus 0,1%. Ya, kali 120 jam, maka itu sekitar berapa itu? 0,12 jam. Ya, jadi Anda mengklaim itu cuma 5-6 menit gitu ya kan? Plus minus, anggap aja plus minus 10 menit. Itu kan Anda yang meyakinkan hakim gitu loh. Binsar Gultom sehingga diputuslah Jessica bersalah. Sudah BAP video CCTV rekayasa, Anda juga mendasarkan pada BAP rekayasa tersebut. Udah gitu model matematika Anda sangat prematur, tidak akurat, jauh dari keakuratan. Klaim Anda itu kebohongan publik itu, Pak Imade Agus Gelgel ya. 6 sampel, tidak ada jurnal satupun di dunia ini ya, yang mengatakan 6 sampel data tanpa ada data pengujian terus diklaim 0,1%. Di mana itu? Pakai deep learning saja nggak bisa itu, yang super cerdas sampai yang apa model yang paling besar pun untuk deep learning tidak sanggup itu mengklaim dari 6 sampel langsung regresi 0,1% dari pengujian, bukan pelatihan. Ini kan Anda sudah menyebabkan seorang anak anak manusia di penjara. Harusnya Anda minta maaf gitu. Apa nggak malu Anda sama mahasiswa Anda gitu? Kan kasihan kalau hukum kita buat begini-gini dengan model-model matematika Anda yang prematur tidak teruji. Kalau teruji ayo. Kalau enggak ayo kita buatkan seminar di Udayana, saya datang gitu loh. Ya. Atau online juga Anda terangkan model matematika Anda itu uji dengan data pengujian ya. Sebagai output akhir harus ada error pengujian, Pak, bukan error pelatihan. Error pelatihan itu fase error pelatihan. Ya. Konsepnya kan sama seperti atlet misalnya, pelari atau perenang. Ketika dia latihan, ada catatan waktunya. Tapi itu bukan produk akhir. Produk akhir ketika diuji dia bersama dengan atlet lain, itu baru catatan resminya, catatan waktu yang diakui, diuji. Anda sama, itu masih output pelatihan itu. Anda harus belajar tentang underfitting, overfitting. Kalau sangat cocok dengan data pelatihan, dia akan mengalami overfitting. Kalau tidak cocok dengan data pelatihan, underfitting. Pengaruhnya terhadap prediksi, Pak. Gitu loh. Ini kan model matematika yang biasa aja ini. Sebenarnya S1 pun bisanya ini. Sangat sederhana ya. Jadi Anda jangan inilah ya, kalau memang nggak bisa menyediakan bantahan bukti numerik ya, numerical proof, numerical evidence terhadap klaim Anda 0,1% itu ya minta maaf lah. Kasihan mahasiswa Anda. Gitu loh. Kok Anda nggak punya integritas gitu loh ya. Ini kan ditertawakan komunitas ilmiah, Pak. Nggak ada, Pak. Saya pastikan itu. Kalau ada tunjukkan jurnalnya di mana 6 sampel, atau anggap aja lah 10 sampel, klaim error pengujian 0,1% seperti klaim Anda. Gitu. Data series atau apa ya, rangkaian data cuma 10 sampel. Apalagi 6 sampel Anda. Tidak ada data pengujian. Kan kayak gini pengadilan ini, kayak mana mau kita bawa ini Pak Made Gelgel. Anda profesor, editor in chief di 2 jurnal. Ya. Ya bertanggung jawab lah dengan pertanggungjawaban apa. Ayo kita buktikan. Gitu. Jangan di persidangan itu nggak ada. Mereka yang tahu apa-apa Anda bilang juga errornya 0% juga mereka percaya. Hakim itu bahkan misalnya bukan hanya 0%, ya misalnya Anda buat lebih ilmiah lagi 0,001%. Ya dia percaya aja. Gitu loh. Tetapi ketika dibawa itu ke komunitas yang paham tentang itu, paham tentang model matematika, Anda akan ditertawakan. Anda boleh ya, berbicara apapun, mengklaim apapun di depan orang yang nggak paham, di depan persidangan, jaksa, pengacara, hakim, publik yang nggak paham tentang itu. Wah, Anda akan diglorifikasi. Wah hebat, 0,1%. Model matematika by exponential function, padahal biasa aja sebenarnya itu persamaan matematikanya kan. Gitu. Tapi bagi publik yang nggak ngerti, wah, ngeri rumus-rumusnya, kan gitu kan. Itulah klaim Anda itu hanya cocok untuk orang bodoh. Gitu. Nggak usah yang tingkat komunitas ilmiah tingkat tinggi.
Di mahasiswa Anda aja, Anda bawa itu, Anda jelaskan. Mahasiswa Anda pun nggak percaya itu. Karena butuh klaim itu, bukti pembuktian ketika kita menguji skripsi. Mahasiswa kita mengatakan itu. Dengan software yang saya pakai, dengan ini. Maka didapatkan error 0,1. Anda percaya nggak? Gitu. Ya nggak percaya. Kita butuh pembuktian ilmiah. Apalagi ini, uji numerik. Gitu loh. Ya. Kalau Anda punya jurnal yang mengklaim bahwa 6 sampel data 0,1%, error pengujian, coba dikasih ke saya. Gitu. Pakai model apa dia? Gitu. Kan ini makanya saya bilang, Pak, ya, pilihannya ada 3. Ayo kita debat ilmiah Zoom. Atau yang kedua, ajak ini rekan-rekan Nur Samran Subandi, dia harus juga mempertanggungjawabkan model matematika hancurnya dia, parabola terbuka kuadratik untuk laju pengeluaran cyanida. Itu kan model paling dungu itu ya sedunia. Terus ajak juga ini para penipu ini, Muhammad Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, di mana BAP rekayasa mereka Anda rujuk. Gitu loh. Bagaimana BAP rekayasa Anda rujuk untuk penelitian Anda? Ya, indikasi perubahan warna kopi yang Anda rujuk. Hasil rekayasanya Christopher Harimanrianto. Video CCTV 9 dia potong, satu di downscaling, satu enggak. Terus dibandingkan intensitas warna kopi, jelas berbeda lah. Terus pergerakan-pergerakan mencurigakan, Jessica Wongso di meja 54. Yang Anda rujuk juga di video CCTV 7 itu, hasil animasi, interpretasi dari yang sudah direkayasa Muhammad Al-Azhar. Jadi sumber kalian, fondasi kalian, referensi kalian sudah hasil rekayasa. Kasihan Pak hukum rakyat ini Pak, kalau Anda begini. Gitu ya. Kalau Anda tidak mau mempertanggungjawabkan secara ilmiah, artinya apa? Kalau nggak bisa, ya minta maaf. Itu loh ilmuwan Pak. Anda itu udah disegani di Indonesia ini. Editor in chief 2 jurnal di Universitas Udayana, mungkin yang lain-lain juga dunia. Ya, semakin Anda tinggi, Anda seharusnya semakin hati-hati, apalagi berkaitan dengan model matematika. Gitu. Banyak yang paham, Pak. Gitu. Ya, kalau Binsar Gultom dan pengacara dan jaksa yang nggak tahu apa-apa, ya Anda hebat di pandangan mereka. Tapi bagi kami yang paham model matematika, ya Anda menipu ya. Persidangan itu 0,1% dari data 6 sampel loh. Ya. Membuat orang masuk penjara dari hasil Anda itu loh. Kasihan Pak. Ya kalau untuk ini di belakang saya ini Profesor Hukum Pidana Edi Hiares yang nggak tahu apa-apa tentang model matematika, ya, uji apa itu, error pelatihan, error pengujian, error validasi dia nggak tahu, ya wajar dia membanggakan Anda. Dia nggak tahu apa-apa. Di podcast Deddy Kobuset, ya, Deddy Kobuset, ya, susah kali namanya ya kan. Nah itulah, jadi saya sudah minta juga kepada Deddy Kobuset, kalau bisa, ya udah, ayo, apa saya hadirkan saya biar kita bongkar ini gitu, atau kita bertemu Pak Imadi Agus Gel-Gel di Kobuse, semua kita kumpul di situ. Ini untuk perjuangan keadilan berdasarkan keilmiahan. Gitu loh. Jangan dibuat main-main nyawa orang lain. Ya, usia orang lain di penjara 8,5 tahun, Pak Imadi Agus Gel-Gel. Ya, bertanggung jawablah Anda. Karena hasil Anda yang tidak akurat itu, hasil Anda yang prematur itu, ya, itu dipakai oleh Binsar Gultom. Gitu loh. Jangan memalukan universitas tempat Anda bekerja. Gitu. Kena nanti semua. Ya. Kalau Anda bersikeras, Anda punya bukti numerik itu. Ya. Ayo kita debat secara Zoom. Gitu. Ya. Tapi jangan biarkan ini Anda membungkam diri. Apanya mentalitasnya profesor loh. Ya. Profesor yang harus berani, apalagi yang menantang juga. Saya paham kan model matematika. Saya tidak paham cyanida, tapi begitu Anda transformasi hasil dari persamaan-persamaan kimia cyanida itu menjadi model matematika, maka model matematika itu bisa diuji oleh semua orang yang paham tentang matematika, Pak Gel-Gel. Gitu, ya. Jadi Pak Gel-Gel tetap saya tunggu, ya, bantahan. Kalau Anda tidak mau Zoom dengan saya, coba bantah
Uji di video Anda sendiri. Anda punya kanal YouTube, saya lihat. Atau ayo kita zoom. Atau yang ketiga, minta maaf bahwa hasil Anda tidak akurat, menyebabkan seseorang masuk penjara. Jessica Kumala Wongso itu anak putri seseorang, Pak. Ya. Dan Anda harus hati-hati untuk ke depan juga. Jangan mau diatur-atur. Jangan mau membuat model matematika acak kadul begitu. Cocok-cocokan. Hati-hati. Gitu loh. Ya. Coba bayangkan ini ada anak manusia di penjara 8,5 tahun. Bagaimana kalau itu putrimu? Seperti itu dengan model matematika. Misalnya putrimu yang tersangkakan. Terus saya maju sebagai saksi ahli. Saya buat model matematika. Saya cocok-cocokkan seperti cara Anda itu. Klaim 0,1%. Padahal itu bukan diuji. Data miskin lagi. Kan bagaimana? Kita kembalikan ke diri kita. Kan Anda percaya karma kan? Gitu loh. Kalau Anda percaya karma, bisa balik ke kita. Jadi, ya Anda bagaimana sebagai seorang profesor? Buktikanlah itu. Pilihan-pilihan yang saya bilang itu. Ayo kita buktikan secara zoom atau Anda minta maaf. Kalau nggak berani. Gitu. Ya. Jadi, karena kalau kita buka ini model matematika Anda ini di komunitas ilmiah, nggak usah dunia, Indonesia aja yang paham model matematika sederhana seperti ini. Ditertawakan Anda, Pak. 6 sampel klaim 0,1% error. Malu kita, malu sebagai dosen. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas. Ahli tadi mengatakan juga ada kalimat sianida, terus habis itu ahli toksikologi. Apakah Anda pernah berkomunikasi atau misalkan tukar informasi dengan ahli toksikologi? Mengingat minggu lalu keterangan ahli toksikologi menyatakan racun itu intake-nya atau waktu masuk racun ke dalam kopi adalah pukul 16.30 sampai dengan 16.45. Sementara waktu yang tadi Anda katakan itu Jessica mengambil sesuatu di tas, setelah itu memindahkan paper bag itu 16.29.50 sampai 16.30.14. Itu apakah Anda sempat berkomunikasi atau menyocokkan waktu? Tidak ada. Tidak ada. Tukar informasi sebelum ini? Kalau kita gelar, memang kita diskusinya umum. Jadi saya tahu, oke, gelas itu ada sianida. Kemudian kita jelaskan juga ada rangkaian kegiatan, waktu, momen-momen yang seperti kita jelaskan ini. Dan dari pihak kita itu juga kita mencoba tahu yang kopi sianida itu benar adanya apa tidak. Namun tidak detail sekali, karena kita masing-masing punya pekerjaan. Kita banyak sekali pekerjaan kita.
itu, kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang, ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standar deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh, itu waktu intake. Itu waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ya, pemirsa, kita bahas sedikit ya kedunguan dari Nur Samran Subandi ini ya. Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri ya, memodelkan penguraian ya, laju penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya, atau persamaan parabola terbuka. Karena ini di depan ini koefisien dari X kuadrat itu ada positif, maka dia setelah turun dia akan naik kembali ya. Inilah konyolnya ya, terlalu dungu ya di Mabes Polri itu ya, Bareskrim itu memodelkan matematika penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya. Luar biasa. Coba kita buka programnya. Saya simulasikan di sini. Nah, inilah dia ya, programnya dia ya, 0,1569 X kuadrat, inilah model matematikanya, minus 35,601 X tambah 9834,4 ya. Inilah persamaannya yang seolah-olah menurun ya, tetapi hanya 120 jam saja. Kalau kita ekstrapolasi persamaan kuadratik dia ke 240 jam, maka dia akan menaik terus ya. Nah, ini dia ya, karena persamaan kuadratik parabola terbuka ini positif ya, jadi terus naik, malah konsentrat sianidanya dia malah naik. Inilah dungunya si Nur Samran Subandi ya, doktor padahal ya. Kalau kita ekstrapolasi lagi ke 480 jam, konsentrat sianidanya malah tambah naik terus. Luar biasa dungunya ya. Nah, ini dia ya, dari 9834,4 menjadi ini di 450 jam 25.586,20 ya. Apalagi kalau kita buat seterusnya sampai 1000 jam berikutnya ya. Aduh, persamaan konyol bodoh seperti ini dipakai untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 KUHP, ancaman seumur hidup atau hukuman mati ya, Bareskrim. Aduh, Bareskrim Polri, Scientific Crime Investigation abal-abal ya. Luar biasa.
Ya inilah dia ya, naik terus sampai menuju tak beringga. Jadi di gelas itu kalau menggunakan persamaan bodohnya itu, ya menjadi pabrik cyanida itu gelas itu ya. Jadi aduh luar biasa sekali ya. Inilah konyolnya. Terus sudah persamaan kuadratik disimulasikan pakai Excel lagi ya, bukan saintifik ini aplikasi perkantoran. Inilah bodohnya orang-orang di Mabes Polri itu ya, laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, asal-asalan. Oke, selanjutnya kita kita bahas ya, hitung mundur dia dilakukan percobaan katanya 10 Januari 2016 pukul 10.30. Nah, dari sini dihitung mundur dari persamaan kuadratik yang salah tadi itu ya, 6 Januari 2016 pukul 10.30 siang. Dihitung mundur 90 jam 9 menit 36 detik ya. Jadi jawabannya dia adalah 6 Januari 16.39 ya, 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik ya, seperti yang di video yang Anda saksikan ya. Inilah hasilnya dia 6 Januari 2016 16.39 36 detik ya. Jadi dalam rentang waktu ini ya 16.30 sampai dengan 16.45 dicocokkan dengan waktu animasi tangan Jessica yang direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar. Nah, pertanyaannya apakah waktu mundur ini benar? Ternyata setelah kita hitung ya manual saja ya, 10 Januari 2016 10.30 WIB dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik ya, dengan tahapan-tahapan seperti ini. Ya, untuk langkah-langkah yang dibuat untuk anak SD ini ya, anak SD atau SMP harusnya 6 Januari 2016 pukul 16.20-24 ya. Inilah si Nur Samran Subandi ini, dokter tapi menghitung mundur manual, menghitung mundur waktu manual aja untuk persoalan anak SD aja salah, dan hitungan dia itu dipakai di persidangan untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 ya, KUHP ya. Bayangkan 16.20 ini kalian bisa periksa ya. Selanjutnya saya uji dengan programnya, inilah dia ya. Nah, ini dia nih. Ya, kalau dia program 16.20 lewat 10 ya, kalau lewat program Python saya buat ya, bukan 16.39 ya, baik. Jadi hitungan manual ya, di sini 16.20-24, kalau hitungan program saya 16.20 lewat 10. Tapi inilah ya, si Nur Samran Dungu ini ya, 16.39 supaya dicocokkan dalam rentang waktu ini ya, waktu Jessica yang dituduh memasukkan cyanida yang dianimasi Muhammad Noel Azhar ya, 16.29.50 ya. Inilah luar biasa penipuannya Bareskrim Mabes Polri ini ya. Aduh, keterlaluan sekali ya. Padahal kalau lewat hitungan dia 16.20 ini Jessica sedang ada di kasir melakukan close bill ya. 16.20 harusnya, dengan perhitungan matematika dia yang salah itu ya. Model matematika kacau. Persamaan kuadratik untuk laju penguraian cyanida satu-satunya di dunia itu ya, toksikolog paling dungu sedunia itu. Oke, sekian dulu pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, kalau kita referensi lagi model matematika yang digunakan oleh siapa itu koleganya ya dari lab toksikologi Mabes Polri, Nur Samran Subandi ya. Itu model matematika aja malah lebih hancur pakai persamaan kuadratik parabola terbuka. Bayangkan ya, setelah diuji diekstrapolasi waktunya malah naik dia terus menuju tak beringga ya, gelas menjadi pabrik cyanida. Sudah gitu hitung mundurnya pun salah, dia bilang 6 Januari 2016 16.39, padahal kalau anak SD aja menghitung mundur manual ini kan jadinya 6 Januari 2016 16.20 24. Jessica sedang ada di di kasir untuk close bill. Kita uji secara program juga, jadi kita uji juga secara numerik maupun manual. Jadi artinya apa?
hasil kedua toksikolog ini itu sangat divergen ya kesimpulannya. Yang satu pakai persamaan kuadratik, yang satu by eksponensial menurun. Ya, kalau kuadratik bayangkan cyanidanya menaik, jadi tidak konsisten hasil mereka berdua ini. Padahal itu yang dibanggakan oleh siapa itu, Krishnamurti, 2 toksikolog dipakai sama hasilnya. Berikut juga dengan profesor hukum pidana UGM itu, siapa itu, yang mantan tersangka itu, Edi Hiares ya, membanggakan hasilnya sama, padahal berbeda. Waduh, parah sekali kan. Hasil kedua toksikolog yang dihadirkan berbeda hasilnya, divergen. Kita uji dengan program. Oke, kita uji ya, divergensi artinya hasilnya mereka ini bercabang ya, tidak konsisten, tidak menuju ke hasil yang sama ya. Inilah bayangkan yang dibangga-banggakan oleh Krishnamurti dan Edi Hiares. Ini kita bandingkan ya. Ya, inilah untuk 120 jam yang sama ya. Untuk model CN1 Gel-Gel model 1, CN3 Nur Samran. Yang ini CN2 Gel-Gel model 2 dan CN3 ini Nur Samran. Ya, untuk 120 jam yang yang kita uji memang kelihatannya sama, tetapi ketika kita ekstrapolasi saja ke 240 jam, hasilnya mereka itu menyimpang jauh. Dalam bahasa apanya ya, ilmiahnya divergen. Tidak menuju apa yang sama. Lihat ini. Yang biru ini Nur Samran naik dia, yang ini Gel-Gel turun, kan nih divergen ini, hasilnya saling bertentangan ini. Ya, apalagi kalau kita uji untuk 480 jam. Nah, ini makin menjauh hasilnya antara biru dan merah. Biru punyanya Nur Samran, yang merah Gel-Gel ini bertentangan jauh. Apalagi kalau 1000 jam kita ekstrapolasi, kita tampilkan hasilnya untuk 100 saja, tiap 100 jam. Nah, ini kan makin jauh. Ini antara hasil kedua toksikolog ini kan kacau sekali nih, membahas Polri seperti ini. Ini untuk 10.000 jam. Ya, inilah makin jauh, jadi akhirnya divergen gitu loh hasilnya. Makanya saya bilang debat terbuka adalah the best solution gitu loh. Kalau Anda ya tidak bisa membuktikan 0,1% itu error atau klaim Anda keakuratan 99,9%, minta maaflah kepada publik, Pak Imadi Agus Gel-Gel ya, belum terlambat minta maaf. Tarik hasil Anda, itu adalah error pelatihan, bukan pengujian gitu loh. Tarik gitu loh, bukan mau menang-menangan ini, tetapi pakailah keilmuan Anda di depan publik yang tidak tahu ya, tidak paham apapun tentang advance model mathematics ya. Ya, secara bertanggung jawab lah, jangan mentang-mentang di sana ya seperti Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, mentang-mentang di sidang itu cuma mereka yang tahu, jadi suka-sukanya kan menipu-nipu itu. Gitu. Janganlah kita ulangi, kita dosen. Ya, Anda kan dosen, punya mahasiswa, ya malulah harusnya ya. Klaim over klaim itu, padahal Anda tidak lakukan pengujian apalagi validasi ya. Gitu loh. Kalau Anda tidak mau berdebat, ya berarti kan susah ini. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan klaim Anda ini gitu? Atau buat video untuk sanggahan dari saya gitu, ya kan? Tapi ingat, ya harus ada minimum test set, ya, tes data set. Ini Pak Gel-Gel, ya data set itu harus Anda bagi training data, validation data, sama test data. Anda yang lakukan ini nggak ada ini validation data sama test data. Ya, inilah idealnya. Dataset itu dibagi dalam data pelatihan, data validasi, dan data pengujian. Gitu loh. Bukan klaim sepihak. Ini Anda masih di sini. Validasinya tidak ada sama pengujian. Oke lah, validasi tidak ada karena data Anda minim. Tapi bagi itu yang 6 sampel itu menjadi 42 atau 51. 5 pelatihan, 1 pengujian, atau 4 sampel untuk data pelatihan, 2 data pengujian. Ini yang benar, Pak. Gitu loh. Error Anda itu error pelatihan, bukan error pengujian, gitu loh. Aduh, janganlah karena kita
yang paling paham di sebuah kumpulan orang yang nggak paham jadi suka-suka kita. Ini kan kita ilmuwan ya. Ya. Tidak pernah saya temukan Pak model regresi, baik model regresi primitif maupun yang sekarang ya kontemporer seperti machine learning dan deep learning itu 6 sampel datasetnya menghasilkan error pengujian itu 0,1%. Itu tidak ada itu Pak sampai detik ini ya. 30 tahun saya belajar matematika ini Pak gitu. Tidak ada 0,1% yang diderivasi ya. Error 0,1% error pengujian dari hanya 6 sampel model matematika apapun itu. Kita bukan sulap gitu loh. Untuk memprediksi atau melakukan regresi itu bukan sulap gitu. Itu harus ada bukti numerik. Aduh, parah Pak. Nah, supaya Pak Gel-Gel apa ya, dengarkan ini, saya sudah menguji untuk beberapa regresi ya, pakai linear ya, di mana saya bagi dia ya hanya 2 untuk data pengujian karena minimnya data Anda 6 sampel, maka saya tidak bagi menjadi 3 bagian, hanya 2 bagian saja ya untuk data pelatihan dan data pengujian. Data pengujian yang ini ya, untuk data pelatihan ini saya kira-kira dari screenshot Anda ya, inilah datanya untuk linear regression, untuk data pelatihan 4, data pengujian 2, inilah hasilnya ya. Coba ini MAPE-nya ya, mean absolute percentage error-nya 10% untuk linear regression. Oke, Anda katakan itu linear regression. Oke, kita coba lagi polinomial ya, derajat 2. Ini dia hasilnya ya. Error pengujiannya 5,25%. Jadi kalau ada 120 jam 5/5% saja dikali 120 jam itu rentangnya 6 jam, 7 jam itu errornya. Deviasinya bayangkan kan jauh sekali dari klaim Anda. Itu kalau ini sekarang eksponensial regression. Ya, ini training datanya, tes datanya 7%. Ya, 8 hampir 9 jam itu errornya. Ini grafnya. Dia seolah-olah linear karena datanya sangat minim 6. Ya, Nearest-Neighbor regression. Nah, ini dia data pelatihan 4, data pengujian 2. Inilah grafiknya untuk KNN. 5,5% errornya, MAPE-nya. Bayangkan 6 jam lebih itu kali 120 jam. Selanjutnya decision tree ya, untuk machine learning tadi ya, mulai dari KNN. Ini tes datanya 3,4%. Ini grafiknya ya, 2 untuk data pengujian ini di sini. Kan jauh karena kita menguji menggunakan data pengujian gradient boosting. Nah, ini dia data tes data ini 3,4%. 30 kali dari lebih 30 ya, 34 kali dari klaim Anda error itu. Anda mengatakan 0,1%. Ya. Aduh, ini tes ini 3,4% juga untuk ada boost regresi, extreme gradient boosting regression. Ini dia ya, tes data 2, 3,4% juga ini grafiknya ya. Terus untuk multilayer perceptron deep learning malah tidak mampu sama sekali nih, malah 91% grafiknya karena sangat miskinnya data itu. Bahkan untuk multilayer perceptron juga kacau hasilnya karena sangat miskin data Anda itu. Jadi ini juga ya untuk ARIMA regression model 3,4%. Ini dia. Kan distorsinya jauh sekali nih. Ya, makanya tes datanya ya error pengujian 3,4%. Selanjutnya juga ARIMA regression ya untuk time series. Ini dia
60,4%, malah jauh sekali. Prophet regression. Ini tes datanya, ya, error pengujian 3,29% kali 120 jam data Anda, rentang waktu Anda itu 3,6 ya, kalau 0,2 berarti 4 jam itu rentangnya, itu error deviasinya. Aduh. Ya, saya sudah katakan Pak Made Gelgel ya, rujukan Anda untuk adanya indikasi warna kopi itu adalah hasil perbuatan rekayasa dari Christopher Harimanrianto ya, di kamera 9 ini dia. Ya, tanyakan pada dosen di Udayana ya, downscaling itu rekayasa atau tidak? Gitu ya, pengaburan lewat downscaling, inilah dia. Ya, rekayasanya di downscaling di kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59, tetapi dibiarkan ontetik 16.59 sampai 18.25. Di sini warna kopi pada saat otentik, warna kopi diambil siapa? Sari. Sementara pada saat disajikan Agus Triyono di downscaling, akhirnya apa? Terjadi perubahan warna kopi yang memang disengaja. Akibat downscaling tersebut, warna ya berubah. Ya, hasil downscaling dengan yang otentik. Kedua titik itu, Agus Triyono di rekayasa, di downscaling, sementara pada saat Sari dibiarkan otentik. Ya pastilah intensitas warna kopi berubah. Karena perbuatan Christopher Harimanrianto yang Anda rujuk itu. Begitu juga dengan rujukan gerakan-gerakan mencurigakan ya, yang Anda gerakan-gerakan mencurigakan Jessica di meja 54. Itu kan hasil pengaburan interpretasi terhadap objek-objek kabur yang sengaja dikaburkan oleh Muhammad Noel Azhar di kamera 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Ini dia. Ya, 1,5 juta piksel per frame dibuang lewat downscaling oleh Muhammad Noel Azhar, semua objek kabur. Jadi narasi dia berdasarkan interpretasi dia terhadap objek-objek yang kabur tersebut. Yang Anda simpulkan pergerakan mencurigakan. Itu perbuatan rekayasa Muhammad Noel Azhar. Jadi dasar Anda, ya, dasar apa Anda dilibatkan di persidangan Jessica tersebut adalah dasar yang sudah direkayasa, BAP rekayasa yang diberikan oleh oleh Krishnamurti kepada Anda, gitu loh. Harusnya kan Anda sebagai ilmuwan, ya saya salah, rujukan saya salah, dan klaim saya 0,1% jauh dari keakuratan itu. Karena itu cuma error pelatihan, bukan error pengujian. Begitu loh Pak. Tarik. Kenapa kita punya mahasiswa, malu kita, gitu loh. Ya kita harus punya integritas supaya mahasiswa Anda juga ketika kerja nanti punya kejujuran, gitu loh. Anda profesor, ya integritas harusnya nomor 1. Profesor ilmiah loh. Nah inilah screenshot dari model by eksponensial yang Anda klaim 0,1. Ini kan dari koefisien korelasi 0,991 ini. 0,99292 model ini kan. Dari sinilah Anda katakan ya 1 dikurang 0,991 jadi 0,01%. 0,001 dalam persen 0,1%. Ini kan dari korelasi diri terhadap data Anda, data pelatihan dengan keluaran model. Ya pastilah korelasinya 0,99, belum dikaitkan dengan cross correlation, ya, korelasi silang antara keluaran model Anda dengan data pengujian yang tidak termasuk dalam data pelatihan. Itu loh Pak Gelgel. Ya, makanya saya, kalau Anda masih belum puas, ayo kita debat terbuka Zoom, ya. Atau kalau Anda tidak bersedia, takut atau apa, ya buat bantahan gitu loh. Kalau tidak bisa membuat bantahan, ya buat minta maaf. Itu aja loh Pak Gelgel. Ya, Anda overklaim. Itu salah itu secara keilmuan itu Pak Gelgel. Ayolah kita benahi hukum Indonesia ini berdasarkan keilmuan kita yang bertanggung jawab. Gitu. Jangan mau kita dipakai oleh oknum-oknum polisi yang memang menaikkan jenjang karirnya untuk rekayasanya. Anda nggak dapat apa-apa mungkin kan? Gitu loh. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami ya, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Saya tunggu jawabannya Pak Gelgel. Horas.